Sebelum saya lanjutkan dialog, kami mengajak Anda untuk ikut bergabung di iNews Prime di telepon interaktif di 021 392 7456. Sekali lagi di 021 392 7456. Kami tunggu partisipasi Anda. Tadi saya ke Mbak Medina. Mbak Medina sebagai flight instructor. Sebenarnya ada berapa flight instructor di tempat Anda bekerja? Di tempat saya bekerja, saya hanya sendiri dari 11 orang instruktur. Kalau di Indonesia sendiri apakah sudah banyak flight instructor? Kita masih minoritas karena di setiap perusahaan belum tentu ada salah satu flight instructor wanitanya. Oke, kemudian apa yang membuat Anda tertarik untuk akhirnya menjadi flight instructor? Pilot adalah salah satu cita-cita saya, dan saya senang bisa berbagi ilmu dan menjadikan orang-orang yang ingin menjadi pilot bergabung, dan saya ada di sana seperti itu untuk mengajar mereka. Apakah pernah menerima mungkin candaan dari murid yang mengarah ke arah gender? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Wow, luar biasa ya. Ternyata memang di dunia penerbangan itu bias gender tuh hampir tidak ada ya, betul? Oke, sebelum kita lanjutkan ada Agus di Cipulir yang ingin bergabung dengan iNews TV. Halo, selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Bu. Ya. Pak Agus, langsung saja apa yang ingin disampaikan? Ya, pertama saya kasih selamat Hari Kartini dulu ya untuk mbak-mbak semuanya ya. Terus saya juga support sama Ibu Fatimah ya kalau nggak salah ya, yang tetap semangat ya untuk membiayai, membantu suami ya dalam memperjuangkan kehidupan ya, terutama di ibu kota ini ya. Ya, selamat sukses ya Bu ya. Terima kasih. Terus buat Ibu Monica ya, saya salut juga ya. Satu-satunya Kartini di AirAsia ya. Sama siapa, Mbak Mediana ya. Iya. Nah, terus yang saya mau tanyakan itu kira-kira untuk Ibu Fatimah ya dan siapa Ibu Monica, Mbak Monica sama Mbak Mediana ya. Itu dalam mengerjakan tugas-tugas kan itu boleh dibilang hampir seperti pekerjaan pria ya, rata umumnya ya, itu pekerjaan pria ya. Nah itu kira-kira ada rasa canggung nggak gitu awal-awalnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Ibu Fatimah, apakah pernah merasa canggung saat pertama kali mengerjakan? Awalnya canggung karena nggak biasa boncengin orang lain gitu kan, apalagi cowok gitu kan. Tapi karena itu tuntutan profesi saya, apapun yang saya terima ordernya harus diambil, ya lama-lama jadi terbiasa. Oke, ke Kapten Monica, apakah pernah merasa canggung? Canggung mungkin awalnya aja karena kita dilatih terus, akhirnya terbiasa. Oke, Iya. Mbak Mediana, seperti apa? Iya, canggung pada awal ya, karena dulu saya di sekolah, satu kelas saya wanita sendiri, jadi selalu bergaul dengan laki-laki. Cuman lambat laun pasti terbiasa. Oke, Bu Siti Fatimah, persaingan di ojek online ini cukup ketat, apalagi sekarang banyak sekali, brand-brand ojek online banyak sekali. Betul. Bahkan ada istilah patok ayam, itu istilahnya apa maksudnya dan bagaimana Ibu mengatasi persaingan itu? Kalau istilah patok ayam itu jadi siapa yang lebih cepat dia yang dapat ya Kak. Ya, karena masalahnya sekarang itu kan jadi terpecah dari yang dulunya hanya ke satu ojek online, sekarang bisa 3 bisa 4 gitu. Jadi siapa cepat dia dapat ya itu. Karena setiap jam sibuk itu pasti banyak, tapi setelah jam sibuk itu selesai ya paling hanya 1-2 orderan aja yang masuk ke kita. Jadi sepandai-pandainya kita, kalau memang kita mau dapat uang ya apapun yang masuk ke aplikasi kita ya harus kita ambil gitu. Sekarang nggak bisa pilih-pilih. Ibu Fatimah pernah tidak menerima cibiran dari pengemudi ojek online yang lain, khususnya yang laki-laki? Kalau dari sesama ojek online tidak, tapi kalau untuk ojek pangkalan sering. Oke, apa yang mereka katakan? Termasuk agak kasar juga sih ya, pernah hampir diusir juga. Sampai saya tuh lagi nganter paket ke salah satu sekolah di Tangerang. Itu saya sampai disuruh pergi, saya sampai nangis di situ. Karena itu tanggung jawab saya,
kalau saya itu belum berikan ke orang yang ordernya, pemesannya, customer, itu otomatis saya kan nggak bisa selesaikan orderan itu. Betul. Saya sampai nangis karena memang sampai disuruh pergi, sampai mau disamperin, sampai kayak orang memukul gitu. Ya otomatis saya telepon sama customernya minta tolong karena kebetulan sekolah itu memang letaknya dekat dengan pangkalan ojek itu. Alhamdulillahnya si customernya keluar, terus ya melerai lah gitu istilahnya, menjelaskan kalau saya tuh nggak mengambil penumpang mereka, saya tuh hanya mengantar paket untuk ke sekolahan itu. Gitu. Oke, pada saat sempat kisruh antara angkutan umum dan ojek online beberapa saat yang lalu di Tangerang, waktu itu Ibu seperti apa posisinya? Ya kalau saya di saat ada kisruh itu, saya usahakan untuk tidak mengambil order yang ke arah sana, yang memang ada konflik. Terus kadang kita jadi kayak main umpet-umpetan, kita biasa pakai atribut, terpaksa kita lepas atribut pakai jaket biasa gitu. Dan juga kadang tidak meletakkan handphone atau main handphone di jalanan gitu, karena untuk mencegah terjadinya konflik seperti itu juga, karena kan memang mereka juga tahu kalau ojek online tuh istilahnya pasti main HP di jalan gitu. Jadi untuk menghilangkan itu ya sebisa kita cari tempat yang agak sepi gitu. Jadi berusaha minggir lah gitu. Oke, kalau misalnya dari sesama ojek online, apakah Ibu pernah mungkin direndahkan atau disepelekan? Untuk sesama ojek online alhamdulillah enggak, karena mereka justru malah support, ayo semangat ibu, semangat gitu. Jadi malah mereka mendukung gitu kalau misalnya sesama ojek online. Malah mereka juga kadang kayak merasa, ibu dari mana gitu, lebih aware ke saya gitu istilahnya, ayo kesini mampir atau gimana gitu, lebih menghargai saya mereka malah justru gitu. Oke, baik. Itu yang dialami oleh Ibu Siti Fatimah, ternyata banyak disupport oleh rekan-rekan sesama pengemudi ojek online. Kalau di pilot sendiri seperti apa, Kapten? Alhamdulillah sih selama ini saya belum pernah. Malah kebanyakan penumpang itu minta foto sama saya. Terkadang mereka foto. ada yang sudah bawa buku ke depan, minta tanda tangan sama foto bersama. Wow, luar biasa Seperti sekali. hari ini juga kita mengadakan Kartini Flight. Nah itu banyak sekali yang minta foto. Terus kita ada acara interaktifnya juga, ada games di atas pesawat. Oh, luar biasa. Mbak Medina sendiri seperti apa? Teman-teman juga semua mensupport, terutama yang laki-laki ya. Senior bagaimana? Senior sangat mensupport, karena kita hanya sedikit, jadi mereka juga terus mensupport kita dalam berkarir. Oke, jadi tidak ada bully-membuli ya, walaupun Tidak ada. kebanyakan dunianya adalah laki-laki. Iya. Oke, kalau Kapten Monica, perempuan itu biasanya dikenal gampang panik. Apalagi memang naik turunnya hormon karena ada siklus perempuan dan lain sebagainya. Apakah pernah mengalami hal itu, apalagi saat mengalami kesulitan saat di perjalanan? Alhamdulillah belum ada, Mbak. Jadi ya semua kita lakukan sesuai dengan prosedur. Dan saya juga dibantu oleh first officer saya. Jadi kita bekerja sama untuk menyelesaikan kalau ada masalah. Apakah pernah mengalami kepanikan saat mungkin turbulensi atau memang ada gangguan saat perjalanan? Belum pernah, Mbak, karena Belum pernah. Ya kita semua, mungkin saya juga didoakan sama penumpang juga ya, Mbak, di belakang, jadi semua Oke, berjalan lancar. seberapa besar sih support penumpang bagi seorang kapten? Saya sendiri pernah naik pesawat ya, jadi penumpang itu aja berdoa, berarti kan mungkin dari 90% dari penumpang yang ada itu berdoa untuk saya, dan kekuatan dari doa ibu saya terutama. Oke, Mbak Mediana sendiri seperti apa? Apakah pernah mengalami kepanikan saat penerbangan? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Sama sekali? Sama sekali. Kalau misalnya dihadapkan dengan suatu kesulitan di udara, mungkin turbulensi atau hal yang lain? Tidak, karena kan kita juga sudah dilatih dan sudah ada prosedur yang harus kita jalani. Jadi pada saat kita terbang, kita menjalani prosedur-prosedur yang ada, terbang insya Allah akan safety. Insya Allah akan safety. Oke, Ibu Siti Fatimah, Iya. Anda seorang ibu sekaligus juga bekerja. Apakah pernah ada kesulitan saat meninggalkan anak-anak? Kesulitannya hanya di saat anak lagi nggak sehat ya. Satunya juga pastinya rewel, nggak mau ditinggal. Kendalanya hanya itu aja sih paling. Kalau
mogok di jalan motornya. Nah, kalau mogok di jalan gimana tuh, Bu? Biasanya sih kalau kita sesama driver online pasti ada yang nolong kalau di jalan. Oh, saling membantu Saling justru ya, Bu ya? membantu, iya. Apalagi saya perempuan tuh biasanya banyak yang nolong cowok-cowok gitu biasanya. Pernah kejadian kena banjir sampai nggak bisa jalan sama sekali. Alhamdulillah walaupun bukan satu bendera ya istilahnya dengan lain ini, tapi mau bantu saya gitu. Oke, ternyata memang Bu Fatimah ini justru merasa sangat terbantu dengan rekan-rekan sesama ojek online ya, Bu ya? Betul. Kemudian sebagai perempuan, apakah Ibu pernah mendapatkan kesulitan atau justru banyak kemudahan dengan ditolong oleh teman-teman Ibu? Yang selama ini sih saya rasain selama di ojek online ini, kebanyakan mereka tuh justru kayak melindungi saya gitu. Kadang mereka jangan ke arah sana ya Bu, atau mengasih peringatan kalau daerah-daerah yang ada zona merah, istilah ada tawuran atau ada apa, pasti mereka tuh lebih cenderung ngasih tahu jangan ke sana Bu. Oke, arahnya. jadi sebenarnya banyak yang perhatian Iya, ya Bu betul, ya? betul, Oke. betul.